Oke, anak-anak, kita sudah masuk di pertemuan 7.4 ya. Nah, di sini kita akan belajar caranya menyajikan data. Tapi sebelum menyajikan data, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan dulu. Nah, cara mengumpulkan tuh beda-beda ya. Makanya kita harus tahu dulu jenis datanya apa. Kalau misalnya jenis datanya contoh kualitatif golongan darah. Berarti cara mengumpulkannya bisa dengan observasi, bisa juga dengan angket. Gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini data yang sedang saya bicarakan adalah tentang nilai matematika. Nah, jadi dia tidak memerlukan observasi, dia tidak memerlukan wawancara, maka yang diperlukan cuman angket gitu ya. Nah, ceritanya angket sudah dibagikan, jenis data sudah ditentukan ya. Nah, kalian dapatlah angka-angka ini. Nah, ini namanya proses mengumpulkan data. Nah, kalau sudah, maka datanya ini harus diolah. Gitu ya. Nah, cara mengolahnya tuh gimana? Kamu olah ke dalam bentuk tabel. Kenapa? Karena kalau datanya kayak gini tuh nggak enak dilihat. Ya, caranya tuh kayak gini. Perhatiin baik-baik ya. Di sini saya lihat ada angka 2 sampai 10 ya. Jadi angka-angka ini itu kamu observasi dulu ini. Ada angka berapa aja. Nah, baru kamu buat tabel kayak gini, ya. Nah, di sini ada tulisannya turus sama frekuensi, ya. Kamu perhatiin dulu nih caranya. Di sini kan angka pertamanya 4, ya. Kamu coret 4, terus kamu buat batang satu di sini. Gitu ya. Lalu kamu coret 8, kamu taruh satu batang di sini. Kamu coret 7, taruh satu batang di sini. Kamu coret 9, kamu taruh satu batang di sini. Kamu coret 6, kamu taruh batang di sini. Gunanya apa? Supaya tidak ada angka yang terlewat karena sudah dicoret gitu ya. Atau misalnya double dia ngedatanya kan. Sekarang 3, coret. 5, coret. 6, coret. 9, coret. 5, coret. 4, coret. 7, coret. 10, coret. 5, coret. 6, coret. 3, coret. 8, coret. 6, coret. 9, coret. 7, coret ya kan. Lanjut 5. Nah 4 tuh. 5 lagi. Nah, pas 5 lagi kan kelima kan. Kalau kamu bikin batang terus, pusing kamu yang baca ya. Jadi pas kelimanya gini seret. Nah, gitu ya. Kayak orang-orang pemilu, pernah nggak kalian nonton kalau orang lagi ngitung pemilu? Kayak gitu caranya ya. 7, coret. Nah, 9, coret. 7 lagi. Nah, baru nih tutup. Set. 2, coret. 6, coret. Coret berarti di sini ya. 6 lagi. Coret. 8, coret. 7, coret. 9, coret. Berarti pakai merah nih. Nah, terus 7, coret. 4, coret. 8, coret. 5, coret. 3, coret. 6, coret. 9, coret. 7, coret. 8, coret. 4, coret juga pakai merah. 3, coret. 6, coret. 5, coret. 6 lagi, coret. 8, coret. 7, coret lagi. 9, coret. 4, coret. Nah, di sini kan datanya 50 ya. Makanya harus kita tulis nih frekuensinya ya. 1, 4, 6, 7, 9, ya kan? 9 lagi. 6,
7, 1. Nah, kita jumlah ini berapa ya? Ini 11 tambah 7 18 tambah 9 27 tambah 9 36 36 42 42 tambah 7 49 tambah 1 50. Bu, kalau jumlahnya nggak sama nih 50. Terus gimana selanjutnya? Ya ini dihapus. Ini dihapus, terusnya dihapus, hitung ulang. Makanya kalau kalian lihat nih pemilu setelah warganya udah pada pulang kan mereka cuma sampai sore doang kan. Habis itu panitianya akan mulai menghitung sampai pagi. Kenapa? Karena nggak boleh ditinggal tidur, harus dilanjutkan sampai selesai. Kalau salah berarti gimana Bu? Dia diulang lagi, semua kertasnya dimasukin lagi ke dalam toplesnya, terus dikeluarin lagi satu-satu. Harus satu-satu, jadi bukan cara kertasnya ditumpuk terus dihitung jumlah kertasnya, bukan, dikeluarin satu-satu gitu. Makanya mereka sampai banyak yang meninggal. Kenapa? Karena sehari sebelum mereka sibuk jaga TPS, hari kedua pemilunya, hari ketiganya ngitungnya. Jadi 3 hari lah mereka nggak tidur. Makanya ada bapak-bapak yang ngopi terus akhirnya innalillahi wa innalillahi rojiun gitu ya. Jadi intinya untuk statistika itu nggak perlu pinter, yang penting teliti gitu ya. Nah yang ketiga nih ya, tentang menyajikan data. Nah jadi tabel itu bukan bentuk penyajian data yang enak dibaca. Kenapa? Ya karena kalian harus mengamati lagi gitu kan. Nah mengamati laginya itu membuat dia nggak enak gitu buat ditampilin ya. Jadi data yang di atas selanjutnya disajikan dalam bentuk lebih mudah dibaca seperti diagram batang atau diagram garis. Nah dalam hal ini kalau nilai-nilai cocoknya ya tabel aja cukup, tapi kalau mau dibuat diagram batang kayak gini bentuk diagramnya ya. Jadi di sebelah sini ya, nanti di sini set gitu ya, kalian gambarnya. Habis ini di pause, kalian gambar. Nah, di sini kamu tulis nilai, ya kan? Dari 2 sampai 10, ya. Nah, nanti di sini tulis frekuensi. Nah, di sini kan ada yang 1, 4, nah disusun 1 misalnya atau per 2 biji. Makanya nanti ya ketika saya suruh maka bawalah buku kotak-kotak gitu ya gitu. Nah kalau udah kamu buatlah batang-batang di sini, batang gitu ya. Nah silakan di pause ya. Nah yang terpenting itu juga salah satunya adalah judul. Jadi judulnya data nilai matematika siswa di SMP Mardiwana gitu ya. Itu judul tuh penting banget ya. Nah selanjutnya adalah menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah kalau soal yang tadi kita buat diagram lingkaran nih, maka terlalu tipis. Kenapa? Karena kategorinya terlalu banyak. Ya, ada yang nilainya 2, 4. Jadi nggak cantik gitu ya. Jadi lebih baik ya yang nilainya angka itu cukup diagram batang atau diagram garis saja. Tapi kalau diagram lingkaran itu lebih ke sesuatu yang dia kategorik. Kayak contohnya ini. Data hewan ternak peliharaan keluarga makmur gitu ya. Jadi ada hewannya ini ada sapi, kambing, ayam, itik, dan udah. Itu aja, cuma 4. Nah, maka untuk dibuat diagram lingkaran, pertama-tama nih, kan kamu kalau gambar harus proporsional dong. Gimana supaya proporsional? Berarti kamu lihat angka-angkanya ini. Sudah jelas dong, nanti sektor yang paling besar harus sapi. Selanjutnya kambing, selanjutnya ayam, baru itik, ya kan? Jangan sapi dia sektornya kecil tapi itiknya sektor besar. Nah, caranya supaya adil adalah kamu hitung gitu ya. Nah ada 2 versi nih, ada versi yang sudut, ada versi yang persen gitu ya.
Nah, kalau versi yang sudut itu kamu ngitungnya gini, sapi ya 140 per 400 kali 360 derajat gitu ya. Berarti ini coret-coret ya kan, coret-coret. Ini yang enak ini aja deh, coret-coret. Nah 36 sama 40 berarti di sini 10, di sini 9, baru nolnya coret lagi. 14 dikali 9 itu 90 sama 36 126 derajat. Bu, katanya nggak boleh ngitung ke samping. Kok itu ngitung ke samping? Karena biar lurus, biar jelas. Oh, ini sapi 126 gitu ya. Oke, lanjut kambing. Nanti diprotes lah sama muridnya, enggak lah. Tulisnya ke bawah aja. Nanti rame lagi viral se-Indonesia ya. Udah tulis ini kambing 120 per 400 dikali 360. Nah, kita coret lagi ya. Coret-coret. 36 sama 40 bagi 9, bagi 4 ya. Terus habis itu nolnya dicoret. 12 kali 9 108. Nah, habis itu kita buat yang apa namanya, si ayam. Kalau ayam 80 per 400 dikali 360. Coret-coret, coret-coret. 8 sama 4 coret dapat 2. Jadi 72 derajat. Nah, kalau itik itu 60. 60 per 400 karena jumlahnya semua 400 per, nah coret, 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 coret. 36 sama 4 coret dapat 9. 9 kali 6 54. Nah, kalau udah ya kan, maka kamu buat deh lingkaran di sini. Nah, nanti kamu ukur pakai busur ya, nggak boleh dikira-kira, harus pakai penggaris dan busur. Berarti misalnya ini 126 ya kan, tulis sapi. Nah, gitu kan. Terus di sini kambing 108. Kambing. Nah, terus di sini ayamnya lebih besar dikit. Nah, nih. Itik 54 ya, berarti segini. Ya namanya juga asal-asalan ya. Oh, berarti sapinya digedein. Kan dia 126 kan. Sapinya gedein. Nah, ya. Namanya juga nggak pakai busur, makanya kalian harus pakai busur. Kalau enggak nanti nilainya dikurangi, oke? Dah. Kira-kira gambarnya seperti ini. Itu tapi datanya ada yang kosong. Kenapa? Nggak ada persennya. Jadi harusnya di sini sapi berapa persen, kambing berapa persen, ayam berapa persen. Jadi kalau kita menyajikan ke seseorang itu harus pakai persen. Tapi kalau kita ngukur seberapa besarnya sektor, baru kamu pakai derajat gitu ya. Jadi jangan memberikan data ke orang lain dalam bentuk derajat, itu salah ya. Jadi derajat itu cukup si pembuatnya aja yang tahu, masyarakat nggak usah tahu gitu ya. Nah, gimana caranya untuk persen ya? Maka kamu tulis gini, untuk si sapi ya. Si sapi berarti 140 per 400 kali 100%. Nah, gampang dong ya kan? Seret-seret ya kan? Terus 140 bagi 4 berapa? 35%. Nah, terus lanjut si kambing. Si kambing 120%, 120 per 400 kali 100%. Nah,
kita coret deh. Seret-seret. Ya kan? 12 bagi 120 bagi 4, 30%. Nah, tulis dari sininya nih. Sapi 35%, kambing 30%. Si ayam. Nah, si ayam tulis ayam 80 per 100, 400 kali 100%. Nih biar lebih cepat ya. Jadi 20%. Nah, tulis di sini. Nah, gitu ya. Nah, terakhir si itik. 60 per 400 kali 100 jadinya berapa? 15%. Nah, kalau udah kamu pasti ini semuanya totalnya 100% enggak? Kalau enggak berarti kamu salah ngitung gitu. Nah, inilah data yang akan kamu tampilkan ketika kamu skripsi, ketika kamu jadi peneliti, ketika kamu kerja di stasiun televisi. Ini yang ini. Jangan yang derajat. Gitu ya. Nah, ini semua dicatat nih. Karena apa? Kalian kan udah dikasih untuk nempel, ya kan? Nah, yang angka-angkanya ini kalian harus catat. Jadi, Olivin sama Violin segera pause this video so everybody can write the note, oke? Oke ya. Nah, nanti kalau sudah lanjut ke latihan, oke? Ya. Nanti latihannya itu yang dibahas hari Jumat, oke? Sampai jumpa hari Jumat. Bye-bye.